Belakangan ini, animo masyarakat terhadap sepak bola nasional sangatlah tinggi dikarenakan progres dari Timnas Indonesia yang terus mengalami peningkatan. Di Piala Asia 2023 lalu, Garuda untuk kali pertama lolos ke fase gugur, tepatnya babak 16 besar sebelum dikalahkan 0-4 oleh Australia. Lalu Timnas Indonesia U23 juga menjalani debut di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Sebagai debutan pun, Sintayong mengantar anak asuhnya menduduki peringkat keempat di turnamen tersebut. Dan terkini, Sintayong kembali mencatatkan sejarah baru dalam kiprah Timnas Indonesia selama kualifikasi Piala Dunia 2026, sebab skuad Garuda punya catatan yang paling mentok hanya berhasil sampai babak kedua. Tak hanya itu, pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri juga baru saja menjuarai Piala AFF 2024. Sementara menyoal pergantian presiden baru di tangan Prabowo Gibran, Indra Syafri belak-belakan memprediksi nasib dari sepak bola Indonesia ke depannya. Indra Syafri memberi tanggapan tegas soal kemajuan sepak bola Indonesia di bawah kepemimpinan presiden baru yakni Prabowo. Saya orang yang sangat yakin Pak Prabowo akan konsisten melanjutkan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi untuk sepak bola. Bukan tanpa alasan, Indra Syafri tegas meyakini nasib sepak bola nasional bisa berkembang, sebab menurutnya Prabowo adalah sosok yang peduli terhadap masa depan sepak bola di tanah air. Menurutnya juga Prabowo adalah sosok yang sangat peduli dengan sepak bola, bahkan disebutnya sebagai satu-satunya presiden yang sejak era Soekarno yang telah memiliki akademi sepak bola sendiri. Indra Syafri pun yakin bahwa Prabowo benar-benar berkomitmen untuk mempersiapkan generasi muda dan menjadi satu-satunya presiden yang menciptakan kompetisi usia muda, yaitu Piala Prabowo. Selain untuk para pemain, Prabowo juga meminta Indra Syafri untuk menghubungi Aspire Academy yang merupakan salah satu tempat pelatihan terbaik di dunia. Maka dari itu, setelah 32 tahun tanpa gelar, Timnas Indonesia perlahan mulai menunjukkan kekuatannya dan akhirnya mendapatkan pengakuan dari banyak negara. Dan hal ini pasti dan pastinya akan diteruskan di masa pemerintahan dari Pak Prabowo. Di lain sisi hal tersebut, Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri akan tampil di Piala Asia U20 di Cina yang akan digelar pada 6 hingga 23 Februari 2025 mendatang. Prestasi pun menargetkan Indonesia bisa bicara banyak dan lolos ke Piala Dunia U20 sebagai semifinalis Piala Asia U20. Mengetahui target tersebut, Sintayong sempat memberikan saran bahwa Indonesia membutuhkan tambahan tenaga pemain keturunan buat memperdalam tim menjadi lebih kompetitif. Disinggung mengenai hal itu, Indra Syafri menegaskan bahwa timnya sudah punya 5 pemain keturunan, yang mana mereka adalah Michelle Hamzah Bashir Osman, Shida Bin, Mauri Ananda Ives Ramli Simon, Wilber Jardim, dan James Revan. Namun meski begitu, Indra Syafri juga mengakui bahwa timnya masih membutuhkan tenaga tambahan pemain diaspora. Dan dengan tekad Indra Syafri yang ingin membawa banyak pemain keturunan ke skuad Garuda Nusantara, ia pun dikabarkan akan mencoret sebanyak 9 pemain lokal demi kedalaman skuad yang lebih oke. Meski demikian, Coach Indra mengatakan bahwa proses perekrutan pemain keturunan yang masih berusia muda harus dilakukan dengan hati-hati. Sebab ada lebih banyak hal yang harus diperhitungkan dibandingkan dengan mendatangkan pemain keturunan Indonesia yang sudah berusia senior. Saat ini pun bahkan PSSI didesak untuk segera menyelesaikan proses naturalisasi dari 3 pemain muda pilihan Indra Syafri. Semula, ketiga nama itu adalah Tim Gaipens, Dion Mark, dan Maurice Hinoke. Tapi seiring berjalannya waktu, Maurice Hinoke ternyata tidak bisa pindah ke warganegaraan sebab darah Indonesia di dalam dirinya itu di atas kakek dan neneknya. Sementara adapun dalam peraturan FIFA, setiap pemain boleh pindah ke warganegaraan maksimal mempunyai darah dari kakek dan neneknya. Maka dari itu, dengan adanya polemik tersebut, pelatih Garuda Nusantara sempat mengklaim bahwa Kaya Simons juga tertarik untuk membela tim merah putih. Ia pun mengambil langkah cepat dan langsung berdiskusi serta memutuskan untuk mengganti Maurice Hinoke dengan Kaya Simon. Meski belum tahu kabar selanjutnya tentang proses administrasi dari 3 pemain yang direkomendasikan tersebut, tapi kehadiran dari 3 pemain keturunan itu diharapkan bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia U20 untuk Piala Asia U20.
Nah, menariknya, tak hanya 3 pemain itu saja, Coach Indra juga direkomendasikan untuk melihat performa dari 2 pemain keturunan berdarah Batak dan Surabaya, yakni Samuel Agung Silalahi dan Julian Urip. Sebelumnya di pertandingan lanjutan UEFA Youth League tengah ini memunculkan duel menarik sesama pemain keturunan tersebut. Duel antara wakil Norwegia Storm Godset yang diperkuat pemain keturunan Batak Samuel Agung Silalahi melawan raksasa Belanda AS Alkmaar yang diperkuat oleh pemain keturunan Surabaya Julian Urip di Marley Stadium, Norwegia. Baik Samuel Agung Silalahi maupun Julian Urip sama-sama bermain penuh selama 90 menit di pertandingan tersebut. Julian Urip menempati pos lini depan, sementara Samuel diberi tugas menjaga kedalaman lini tengah Storm Godset. Dikutip dari data transfer market, Samuel Silalahi merupakan pemain yang lahir pada 2 Juni 2005. Kendati namanya sangat kental dengan nuansa Indonesia dan berkaitan dengan marga suku Batak, tapi Samuel Silalahi saat ini memang berstatus sebagai warga negara Norwegia. Sementara Julian Urip, pemain berusia 17 tahun dengan darah Indonesia itu sedang dalam proses pendekatan oleh PSSI. Yang mana bakat muda ini diharapkan bisa menjadi bagian dari proyek jangka panjang Timnas Indonesia di masa mendatang. Tapi terlepas dari apapun, dalam rangkaian persiapan menuju ke Piala Asia U20 ini, Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri harus segera bersiap untuk menggelar TC. Mengingat Kadek Arel dan kawan-kawan dalam ajang ini diharapkan bisa berbicara banyak, untuk itu Indra Syafri pun mengatakan bahwa tim Merah Putih akan menjalani persiapan dengan maksimal untuk menatap ajang 2 tahunan ini. Disebut akan menjalani persiapan panjang, skuad Garuda Nusantara dijadwalkan bakal menjalani TC di Bali terlebih dahulu, setelah itu tim Merah Putih akan melanjutkan TC ke Jepang. Untuk menjalani TC ini sendiri, Indra Syafri mengatakan bakal memanggil 30 pemain sebagai persiapan menuju ajang bergengsi Asia tersebut. Selama TC di Jepang nantinya, tentu Kadek Arel dan kawan-kawan bakal menjalani beberapa laga uji coba. Mantan pelatih Bali United ini juga mengatakan bahwa PSSI tengah menyiapkan 5 laga uji coba untuk Timnas Indonesia U20 sebagai salah satu persiapan tim nantinya. Indra Syafri pun mengakui bahwa ia masih akan memperbaiki beberapa kekurangan dari skuad asuhannya. Sebab menurutnya untuk pemain muda memang masih banyak kekurangan. Untuk itu ia menilai bahwa pemain muda ini butuh proses buat meningkatkan kualitas, sehingga tim akan menjalani persiapan dengan maksimal jelang menghadapi Piala Asia U20 2025.